Mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang kembali di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami, persiapkan hati setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga boleh memakai hamba-Mu ini ya Tuhan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini kepada setiap jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan pimpin kami dan ketika kami pulang kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang 10 sampai yang ke-14. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Yesaya, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu membuat orang jenuh, sehingga kamu membuat Allahku juga jenuh. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamai dia Immanuel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Itu artinya minggu depan, tanggal 25 Desember, kita akan sama-sama merayakan Natal. Kita telah mengikuti begitu banyak khotbah yang disampaikan dari minggu pertama Desember sampai hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengantar kita untuk boleh mempersiapkan hati kita untuk bisa memasuki momen Natal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke bagian yang kita baca. Dari pasal 7 ini, kita akan melihat sedikit latar belakang dari pasal 7 ini. Bapak Ibu sekalian, pasal 7 dalam kitab Yesaya merupakan suatu nubuatan di mana terjadi pada pemerintahan Raja Ahaz di kerajaan Yehuda, di mana sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Pada waktu itu, kerajaan Yehuda sedang menghadapi ancaman dari kerajaan Israel Utara dan Aram. Itu yang terjadi. Syria atau Aram telah bersekutu untuk mencegah Asyur yang telah dari teritori atau wilayah mereka. Lalu kemudian mereka meminta Ahaz untuk bersekutu atau bergabung dalam persekutuan mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ahaz? Ahaz menolak semua itu. Jadi ketika Yerusalem akan diserang oleh Aram dan Israel, maka pada saat itulah kita bisa melihat bagaimana Yesaya datang bersama dengan anaknya yang bernama Syer-Yashub. Datang untuk menemui Ahaz. Tujuannya apa? Untuk menguatkan Ahaz melalui firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Yesaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita coba perhatikan nama anak Yesaya dalam bagian ini. Secara harafiah, arti nama Syer-Yashub bisa berarti yang sisa akan kembali. Jadi dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, bahwa ada sebuah keyakinan bahwa musuh-musuh itu tidak akan pernah menghabisi Yehuda, tetapi tersirat di sini. Hanya kaum sisa atau the remnant itu yang akan kembali. Jadi inilah arti secara harafiah dari nama anak Yesaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah rasa takut yang Ahaz alami, Yesaya datang dengan firman Tuhan atas perintah Allah. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, jangan takut. Bapak Ibu sekalian, dari sini kita melihat agaknya di dalam bagian ini ada permainan kata teguh. Di ayat 9 kita bisa melihat, di sana juga dikatakan, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Jadi kata ini mau mengatakan, kalau kamu tidak teguh, kamu pun tidak akan diteguhkan. Jadi sekarang kita melihat Bapak Ibu sekalian,
bahwa masalah utamanya atau krisis utama sebenarnya pada bagian ini bukanlah ancaman musuh, tetapi firman Tuhan itu yang disampaikan, mereka mau percaya atau tidak. Apakah Ahaz akan mempercayai firman Tuhan yang telah dikatakan atau tidak? Itu yang menjadi masalah sekarang. Sehingga di tengah rasa takut, di tengah pergumulan yang sedang dihadapi oleh Raja Ahaz, maka sekali lagi Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya supaya dia tetap tinggal tenang. Dan Tuhan juga menawarkan tanda untuk menguatkan imannya. Sayangnya Ahaz tidak mau, Bapak Ibu sekalian. Ia justru memutuskan untuk tidak percaya dan mengatasi masalahnya dengan kekuatannya sendiri. Sehingga dalam konteks Yesaya pasal 7 ini kita bisa melihat ternyata Ahaz sudah meminta bantuan kepada bangsa Asyur. Karena itu dia tidak mau meminta tanda daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin bagi sebagian orang akan melihat bahwa ketika Ahaz tidak mau meminta tanda itu adalah sesuatu hal yang baik. Karena seolah-olah dia tidak mau mencobai Tuhan. Kita bisa lihat dalam bagian yang kita baca tadi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang terjadi sebenarnya itu bukanlah suatu jawaban yang positif. Tetapi itu adalah satu jawaban yang negatif. Makanya kemudian kita bisa melihat bagaimana kemudian Yesaya itu kemudian menjadi marah. Jadi dari sini kita bisa melihat, kelihatannya aja Ahaz itu tidak mau mencobai Tuhan. Tetapi yang terjadi justru mencerminkan hatinya yang tidak mau percaya sama Tuhan. Ahaz lebih suka bergantung kepada bangsa Asyur, pada kekuatan mereka, mungkin termasuk pada ilah-ilah mereka. Ahaz tidak mau meminta pertanda untuk meneguhkan imannya, karena dia sudah menetapkan hati untuk bertahan dalam ketidakpercayaannya. Dan dia ingin terus berada di dalam ketidakpercayaan itu. Oleh karena itu, ketika Ahaz tidak mau meminta tanda dan tidak mau percaya, maka Yesaya kemudian memberikan teguran kepada Ahaz dan keturunan Daud. Karena mereka tidak menghargai firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Karena mereka tidak mau percaya dan mereka menolak apa yang telah disampaikan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apa yang telah mereka tolak adalah sebuah kebohongan, sebuah kebodohan bagi mereka. Ketika mereka menolak firman Tuhan adalah sebuah kebodohan bagi mereka. Seharusnya mereka itu sadar, mereka itu menyadari bahwa ketergantungan pada pemeliharaan dan kehadiran Allah itu jauh lebih penting dan lebih utama. Bapak Ibu sekalian, walaupun mereka tidak mau percaya atas apa yang disampaikan, namun hal tersebut tidak akan pernah menggagalkan rencana Allah. Karena itu, Allah sendiri yang akan memberi suatu tanda. Ahaz telah menolak tanda yang telah Tuhan tawarkan kepadanya. Ketika Yesaya menegur pemberontakan dan rasa tidak berterima kasihnya. Namun penolakan dan ketidakpercayaan itu tidak akan menghalangi Tuhan untuk memberikan tanda yang telah Dia janjikan dan ditetapkan. Allah sendiri yang akan langsung memberikan tanda itu. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa ketidakpercayaan manusia tidak akan pernah membatalkan janji Allah. Janji apa Bapak Ibu sekalian? Janji atau tanda di mana seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Immanuel. Perkataan ini atau statement kalimat ini nanti akan kemudian diulang kembali di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Di mana di sana dikatakan ketika malaikat Tuhan menghampiri Yusuf dalam mimpinya. Jadi ini merupakan satu tanda yang begitu ajaib dari Tuhan. Penyertaan Tuhan di tengah umatnya. Namun pada sisi lain tanda ini juga bisa berarti
hukuman atas kemurtatan dari bangsa itu. Lalu kemudian penyertaan ini pun bisa berarti hadirnya kelepasan dan keselamatan bagi sisa Israel. Inilah cara Tuhan bekerja melalui tanda ajaib ini. Lalu kemudian tidak heran kita bisa melihat bagaimana Tuhan kemudian nantinya akan menggunakan bangsa Asyur ini untuk menghukum Yehuda karena ketidakpercayaan Raja Ahaz. Bapak Ibu sekalian, dari bagian ini, dari perikop yang kita baca ini, ada beberapa hal yang ingin saya ajak kita sama-sama lihat Bapak Ibu sekalian. Di mana apa yang dinubuatkan dalam bagian ini, kelahiran anak darah akan menggenapi nubuatan yang ilahi. Itu. Yang pertama kita bisa melihat bahwa kelahiran anak darah menggenapi nubuatan ilahi. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang disampaikan dalam Yesaya 7 merupakan nubuatan tentang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Sesuai dengan rencana Allah, Ia akan datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan kita melalui kelahirannya dari anak darah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kehamilan Maria adalah satu kehamilan yang bersifat supernatural, di mana anak darah itu mengandung seorang bayi dengan kuasa Roh Kudus tanpa peran serta dari seorang bapak. Dari sini kita dapat melihat bahwa mukjizat kelahiran Yesus menjelaskan kepada kita mengenai natur yang Dia miliki. Kelahiran dari seorang perempuan menunjukkan bahwa Dia adalah 100% manusia yang sama dengan kita. Karena kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, Yesus pun pernah lapar, Yesus pernah haus, Dia pernah tertidur, dan lain sebagainya. Namun kita juga perlu garis bawahi Bapak Ibu sekalian, bahwa kemanusiaan Kristus yang sama dengan kita, tetapi Dia tidak berdosa. Karena pekerjaan dan karya Roh Kudus di dalam kelahiran Yesus itulah yang kemudian membuat Yesus terlepas dari dosa asal. Sehingga Yesus dilahirkan tanpa dosa. Kelahiran dari anak darah juga berkaitan dengan keilahian Kristus. Yang ilahi mungkin datang ke dalam dunia melalui kelahiran anak darah. Dan mukjizat kelahirannya menunjuk pada keilahian Kristus. Hal ini kita bisa lihat ketika malaikat Tuhan datang menjumpai Maria dalam catatan Injil Lukas. Pada waktu itu malaikat datang dan menyampaikan hal yang penting, di mana dia mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus. Lalu kemudian malaikat melanjutkan perkataannya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenyataan bahwa Yesus dilahirkan bukan dari seorang ayah atau dengan bantuan dari seorang ayah, menunjukkan natur ilahinya sebagai anak Allah. Yesus di dalam kemanusiaannya juga mewakili manusia di dalam ketaatan, menjadi korban pengganti, menjadi pengantara antara Allah dan manusia, dan menjadi contoh atau role model bagi setiap kehidupan manusia. Sehingga bagi mereka yang tidak percaya pada kelahiran dari anak darah, biasanya tidak percaya bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang yang bernama Ursinus Zacharias dalam komentarinya dia mengatakan demikian, bahwa Mesias yang harus dilahirkan dari perawan sesuai dengan nubuatan para nabi, supaya ia bisa menjadi imam besar tanpa dosa. Ini merupakan gambaran mengenai kelahiran kembali rohani kita, yang bukan dari keinginan daging, tetapi ini adalah pekerjaan daripada Allah. Sehingga melalui kelahiran anak darah juga menunjukkan bahwa ia adalah keturunan Abraham dan menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan Daud.
Sehingga ini juga sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui apa yang telah dinyatakan dalam firman Tuhan telah digenapi. Yang menyatakan sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dan dari penggenapan nubuatan ini Bapak Ibu sekalian, bahwa Kristus akan lahir dari seorang perempuan, dari keturunan Daud. Dan melalui kelahiran yang ajaib ini, yang telah dinubuatkan oleh para nabi, sangat jelas bahwa Yesus sekali lagi adalah 100% manusia. Yesus yang lahir ini adalah Mesias yang telah dijanjikan untuk menebus umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga dengan kedatangan Sang Mesias ini, dengan kedatangan Yesus yang telah dinubuatkan para nabi, maka yang seharusnya terjadi adalah ini harusnya makin menguatkan iman setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam nubuatannya, Yesaya menyatakan bahwa pengharapan Ahaz itu kemudian akan menjadi sia-sia. Asyur yang diharapkan oleh Ahaz menjadi tempat perlindungan tadinya bagi dia, tempat bersandar bagi Ahaz, justru akan berbalik. Di mana nanti Asyur itu yang akan Tuhan pakai untuk menghancurkan kerajaan Yehuda. Sehingga peristiwa penyerangan Asyur ini menjadi dari penderitaan yang panjang yang akan dialami oleh Ahaz dan keturunannya. Mereka akan menjadi bangsa yang kalah dan hancur. Tetapi anak yang dijanjikan itu akan mengembalikan kejayaan umat Allah, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Dalam tradisi Yahudi, Immanuel adalah nama yang merujuk kepada Mesias, orang yang diurapi, Allah yang kehadirannya sangat-sangat dinantikan oleh umat Israel. Dan kemudian ini tergenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus disebut Immanuel, yang menandakan bahwa Allah menyertai engkau dan saya. Immanuel, Allah beserta kita. Sehingga dari nama ini kita bisa melihat dan mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang senantiasa berjalan dengan kita. Allah yang senantiasa menyertai engkau dan saya dimanapun dan kapanpun. Mulai dari saat ini bahkan sampai selamanya, sampai kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harusnya dengan pemikiran seperti ini, ketika kita melihat bahwa Allah begitu baik dengan kita, bagaimana Allah begitu menyertai kita secara luar biasa, harusnya kita tidak perlu takut karena kita punya Allah yang akan terus berjalan dan beserta dengan kita. Immanuel, nama yang diberikan kepada Yesus, juga menyatakan bahwa Dia adalah anak tunggal Allah yang datang ke dunia ini untuk menjadi sama dengan manusia dan menyatukan dirinya dengan kita. Dia hidup di tengah-tengah manusia. Nama Immanuel ini melampaui segala nama seperti Musa, bahkan mungkin seperti Yosua. Sehingga melalui nama ini juga ingin menyatakan, ingin mengungkapkan beberapa keunggulan dan otoritas yang luar biasa yang dimiliki olehnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari semua ini kita melihat bagaimana Immanuel tentunya harusnya membuat kita sekali lagi bersyukur. Karena kita punya Allah yang mau datang ke dunia ini mengambil rupa seorang manusia. Dia datang merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengerti apa yang engkau dan saya alami. Dia udah menjalani semua itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Ia datang untuk mati di atas kayu salib bagi engkau dan saya.
sang bayi itu yang lahir di tengah-tengah dunia ini akan menjadi besar dan dia akan menjalani hidup yang tidak mudah. Kita bersyukur karena Allah mau datang ke dunia ini. Dan Yesus sadar betul kedatangannya ke dunia ini untuk membawa sebuah misi yang begitu luar biasa, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita dapat melihat bahwa kelahiran dari anak darah ini harusnya kembali menguatkan kita. Dan kita kembali sadar bahwa kita punya Allah yang setia. Allah yang juga merasakan apa yang engkau dan saya alami. Sehingga dia, Yesus, adalah Allah yang kita bisa andalkan. Dan dia adalah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan masukin Natal, bukan? Dalam hitungan beberapa hari, kita akan masuk ke momen Natal. Apa makna Natal bagi Bapak Ibu sekalian? Berapa tahun kita mengikuti Natal, Bapak Ibu sekalian? Mungkin dari sebagian kita, dari keluarga Kristen, dari kecil, kita tumbuh besar di keluarga Kristen, kita ikut Natal dan lain sebagainya, sampai umur kita saat ini. Berapa tahun sudah kita mengikuti Natal? Apa makna dan esensi Natal bagi engkau dan saya? Apa arti Natal yang sesungguhnya bagi engkau dan saya? Ketika di dunia saat ini, kita bisa melihat bagaimana Natal begitu glamor. Dekor-dekor yang spektakuler, acara-acara yang begitu spektakuler terjadi di mana-mana. Namun Bapak Ibu sekalian, di tengah rasa spektakuler, di tengah kehebohan dan luar biasanya suasana Natal yang saat ini yang kita rasakan, mungkin kita lupa ada sesuatu hal yang jauh lebih penting dibandingkan semua itu, yaitu Yesusnya. Yesusnya kita lupa. Natal adalah bukti kasih Allah yang begitu besar bagi engkau dan saya. Ia rela mengutus anaknya yang tunggal untuk datang, mati, menyelamatkan kita. Natal mengingatkan kita kembali akan seorang bayi yang lahir, yang akan tumbuh besar dan menjalankan misinya sebagai penebus bagi umat manusia. Inilah anugerah yang terbesar dari Allah bagi kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima sebuah hadiah yang begitu indah dan luar biasa daripada Allah. Allah mau datang menyatakan dirinya kepada kita melalui pribadi Yesus Kristus. Ketika kita melihat bagaimana ketika nubuatan ini disampaikan Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Bahkan dari semenjak manusia jatuh dalam dosa, Allah telah merencanakan karya keselamatan bagi engkau dan saya. Dan para nabi terus menubuatkan tentang kehadiran Sang Mesias itu. Dan Mesias itu akhirnya datang untuk engkau dan saya, manusia yang hidup penuh dengan dosa. Tidak hanya itu, kedatangan Sang Mesias juga mau menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang akan senantiasa hadir dan menyertai kita. Dia bukan Allah yang akan meninggalkan kita, tetapi Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang akan selalu beserta dengan kita. Bapak Ibu sekalian, kiranya menjelang momen Natal ini, kita boleh kembali merenungkan akan kasih Tuhan.
kita temukan kembali makna Natal yang sesungguhnya dalam hidup kita. Sehingga nanti ketika kita masuki ibadah Natal maupun ibadah perayaan Natal nanti, kita bisa betul-betul mengalami yang namanya Allah Immanuel itu. God with us. Allah yang mau datang bagi kita. Allah yang mau menderita bagi kita. Allah yang begitu mengasihi kita. Mulai dari saat ini Bapak Ibu sekalian, bahkan sampai selamanya. Sehingga momen Natal tahun ini tidak kita lewati dengan sia-sia. Tetapi kita boleh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita memiliki Allah Immanuel, Allah beserta kita, God with us, dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih ketika Engkau rela mengutus anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia ini, menjadi penyelamat bagi setiap kami, manusia berdosa. Tidak hanya itu, Tuhan pun selalu hadir bersama dengan kami, menyertai kami dalam kehidupan kami. Melalui Yesus yang menjadi manusia, telah merasakan apa yang kami rasakan. Bahkan lebih dari itu, Dia rela mati di salib bagi kami manusia yang berdosa. Tuhan, di tengah momen menjelang Natal ini, kami rindu, kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Yesus yang datang itu. Dan kami boleh mengalami Tuhan, mengalami Kristus dalam hidup kami. Dan dalam ibadah Natal ini, kami boleh merasakan Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Allah Immanuel itu, Allah yang beserta dengan kami, hadir dalam kehidupan kami. Sehingga di Natal tahun ini, kami boleh merasakan damai dan sukacita daripada Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami ya Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.